Model-model kayak gini potongan gak jelas-jelas ini. Lah, orang-orang yang diiyakan oleh Rasulullah itu orang yang dikenal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua alatnya. Ada dua alat atau dua ibadah untuk biar dikenal Rasulullah. Jadi walaupun misalkan di Jayapura banyak Pak Wali Kota, jangankan kok se-Indonesia, Pak Wali Kota aja masyarakatnya ngumpul, yang Islam aja ngumpul itu bingung walaupun kenal. Kalau nggak akrab-akrab banget, dengan nggak mungkin diopeni. Paham maksudnya? Kalau Pak Wali Kota datang, ya mungkin contohnya aja di AB, di Kota Raja ini biasanya ada jalan santai nih, apa 1 Muharram nih. Padahal pas Pak Wakil Wali Kota siapa ini namanya? Pak Rustan Saru. Padahal pas jamaah di alisan ya wakrab sama saya, ya kenal sama saya. Tapi pas lagi orang buahnya itu ya nggak kenal saya. Dia hanya mencari dan kenal dengan orang-orang yang betul-betul dekat dengan dia. Tapi aku gak kenal Pak Rustan, gak masalah, Pak Rustan aja. Ini Kanjeng Nabi gak kenal kita, itu repot nanti. Wah, ngaku Kanjeng Nabi aku matiin jenengan, kok model-modelnya kok ngene, kok gak ono sinare, kan ada itu. Nah ini nanti kita bahas ini. Lah, bagaimana biar dikenal Rasulullah di saat jutaan bahkan miliaran umat mukmin yang sudah nanti dipisah sama orang kafir? Itu dua ibadah yang masyhur diceritakan oleh ulama-ulama. Yang pertama itu membaca sholawat, yang kedua itu wudhu. Paham ya? Jadi kalau mau dikenal Rasulullah, ibadah kan banyak. Ada ibadah ini macam-macam. Ibadah untuk dikenal Rasulullah itu yang masyhur itu dua. Pertama, sering-sering baca sholawat. Yang kedua, sering-sering wudhu. Jadi wudhu itu disifati oleh ulama-ulama ghurram muhajjalin. Jadi orang-orang yang ahli wudhu itu nanti ininya rambutnya itu menyinar. Nah, inilah yang kita buat untuk kita dikenal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Murah ibadah loro niki, baca sholawat nggih gampang, wudhu nggih gampang, asal istiqomah. Jadi biarlah kita di sini rambut kita jelek, keriting misalkan, atau mungkin kita nggak punya rambut, tidak masalah. Asal sering wudhu, itu nanti menjadi alat kita dikenal Rasulullah. Itu masyhur. Yang kedua, yang pertama sholawat, sering-sering baca sholawat aja. Pokoknya baca sholawatnya. Sholawat yang mudah itu kayak tadi, Sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril. Nek pengen ngamal monggo, pada subuh. Dulu saya pas di pondok ya 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Monggo kita baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Niku namanya sholawat Jibril. Ada lagi sholawat Adamiyah. Lagi saya dapat dari bagian Mbah Yai. Sallallahu alaika ya Muhammad. Itu bisa diwaca. Banyak sholawat-sholawat yang bisa. Dengan nganggur-nganggur baca sholawat. Ya, kan sudah mulai ngerti kan apa tujuannya maca sholawat. Satu, memang itu perintahnya Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Itu ada 2 surat yang memerintahkan baca sholawat, yang malaikat Allah baca sholawat sama Kanjeng Nabi. Itu surat Al-Ahzab yang satu ayat 24, yang satu ayat 56. Itu surat Al-Ahzab. Insya Allah yang satu surat Al-Ahzab ayat 24, yang satu ayat 56. Itu ayat yang menjelaskan tentang Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, kita diperintahkan membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang kedua wudhu. Wudhu ini dari sisi fikih, kalau kita ya mungkin ada yang belum tahu ya barangkali, tapi saya yakin jenengan sudah tahu semua. Saya menguatkan, ini dalilnya. Wudhu itu sekali lagi ini bahas bab wudhu, ada sisi-sisi syariatnya sedikit lah, biar. Pertama, wudhu itu bisa dikatakan benar kalau sesuai dengan aturannya. Untuk mencapai ghurram muhajjalin, untuk mencapai biar kita itu bekas-bekasnya wudhu itu mencorong kelak kalau kita sudah di yaumil mahsyar. Jadi mencorong semua Pak, mencorong.
bersinar bahasanya. Bekas-bekas wudhu, air yang kita gunakan wudhu, bekas-bekas yang nempel ke tubuh kita itu bersinar. Bahasa Arabnya itu ghurram muhajjalin, mencorong ketok kayak kuda menyinal. Nah itu bagaimana? Yaitu diantaranya secara syariat wudhunya benar, pas, sesuai dengan aturannya. Ya di antara aturan yang sering saya lihat barangkali kurang pas ya. Wudhu itu mulai niatnya bukan ketika cuci tangan. Banyak di antara kita, saudara kita, pas wudhu itu niatnya pas cuci tangan. Saya niat wudhu karena Allah Ta'ala. Bukan pas cuci tangan atau berkumur. Bukan pas itu. Itu pendahuluan wudhu namanya. Kalau di dalam fikih namanya sunnatul wudhu atau sunanul wudhu. Jadi baca bismillah, cuci tangan, berkumur, itu pendahuluan wudhu. Belum masuk di rukunnya wudhu. Ya, niki barangkali jenengan kalau sudah pas alhamdulillah, kalau belum ya monggo di muhasabah, di angan-angan. Wudhu saya ini sudah benar atau belum. Untuk meraih tadi. Yang pertama ini perintahnya Allah, yang kedua untuk ya kelak nanti kita punya alat untuk dikenal Rasulullah itu kelak. Dan di dunia orang yang sering wudhu itu sangat-sangat beda dengan orang yang tidak biasa wudhu. Monggo dirasakan. Nah, yang perlu difahami adalah bagaimana wudhu yang sudah kita fahami secara detail di dalam bab wudhu ini kita kupas lagi, kita kaji lagi agar menjadi wudhu yang sempurna. Jadi sekali lagi wudhu itu dimulainya niatnya wudhu itu ketika kita membasuh wajah. Kok kita dibahas syariat kayak gini? Tujuannya untuk mencapai wudhu yang sempurna. Jadi wudhu niku niatnya saya niat wudhu atau mungkin pas kita ngaji dulu nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhul lillahi ta'ala, tuh saya niat wudhu menghilangkan hadas karena Allah. Itu mulai ngomong saya niat itu ketika membasuh wajah, bukan pas ketika cuci tangan saya niat wudhu. Niku bisa dikatakan nambah rukun. Nambah rukun apa? Menganggap cuci tangan itu rukunnya wudhu. Padahal cuci tangan, baca bismillah, berkumur, membersihkan hidung itu pendahuluan wudhu, bukan termasuk rukunnya wudhu. Alhamdulillah. Berarti ngonten. Kok nek wudune jangan rasakan. Karena niki nggih dulu begitu, kita ngaji ya begitu. Jadi pas datang ke kamar mandi atau mungkin pas kita di rumah atau di masjid, datang kasih nyala keran, baca bismillah, kemudian kita cuci tangan itu belum niat, jangan niat dulu. Tapi baca bismillah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa sholat, didahului wudhu. Bismillah, kemudian cuci tangan, kemudian dibersihkan hidung, kumur bekas-bekas rokok itu, madu Gusti Allah, bul jarum, bul sampurna kan yo gak suulah adab. Ya walaupun gak haram tapi ya mosok apa ngumpuli bojone sikatan, raupan, kadang pon-ponan barang. Mosok madu Gusti Allah bekas rokok. Yo dikumur lah yang bersih di kumur. Lah itu belum wudu. Niku pendahuluan wudu atau bahasa fikihnya, bahasa syariatnya adalah sunnahnya wudu. Lah, mulai niatnya kapan? Pas membasuh wajah. Jadi misalkan ini keran saya ambil begini, ini jangan niat dulu. Pas ngambil air jangan niat dulu. Pokoknya mulai saya niat itu di hati niatnya. Di hati niatnya. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Gampang nih. Niku mulai ngambil air, pas airnya nempel di wajah itu baru ngomong saya niat. Tapi enggak usah bantu-bantu. Ini Pak Ustadz, saya niat. Oh, ketok baru melbui Islam kah? Wah, sampean baru ratiban mau bengi. Ya di hati saja, jangan diucapkan. Di hati. Jadi di hati ngomong saya niat wudhu itu kapan? Ketika air mulai nempel pertama di wajah. Kalau jenengan tempelkan di wajah kok belum niat, nggih belum dihitung wudhu. Biur. Sekalipun basah sekalipun, kalau belum saya niat ya belum dihitung wudhu. Walaupun satu kali usapan,
kok ngomong pas air nempel di sini, pelek ngomong saya bersamaan di hati. Karena kalau saya pernah coba itu niat sambil saya ucapkan yo kena air brus gitu enggak enak. Jadi memang Gusti Allah luar biasa. Makanya niat itu di hati. Dan coba bayangkan kalau contoh sholat nih, sholat jenengan takbir, terus niatnya harus diucapkan, apa enggak susah? Membarengkan niat dengan takbir. Lesanya satu disuruh ngucap takbir dan niat bersamaan yang wajib diucapkan. Kan repot. Makanya ulama-ulama kita niatnya sholat itu diucapkan dulu, nanti pas takbir baru niat bersamaan di hati. Karena kalau hati itu walaupun kita ngomong, hati bisa ngomong. Kadang lisan ngomong B, hati ngomong A. Itu disebut munafik. Aku suwen karo sampean padahal jancuk. Hati begitu, makanya niat itu pakai hati. Kenapa? Karena Allah tahu tidak mungkin dalam waktu bersamaan kita wudhu bersamaan dengan niat yang dilafadzkan, atau mungkin kita takbiratul ihram kemudian niat bersamaan. Makanya pakai hati. Ini biar nggak salah paham, kata ulang-ulang, biar deal pulang bawa ilmu banyak ini. Tadi ilmu biar dikenal Rasulullah, ilmu apa itu rotib, terus ilmu bagaimana wudhu yang benar. Okay. Jadi sekali lagi, terus bagaimana Pak Ustadz? Dulu saya tuh kalau wudhu itu niatnya ya mulai itu ya nggak apa-apa. Dulu kan nggak tahu, Gusti Allah yang ngerti kalau jenengan nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu, buahnya apa? Bedanya kalau tahu itu ada buah yang dirasakan. Artinya apa bahasanya itu? Rasanya itu beda. Ibadah yang bersamaan dengan ilmu dan tidak niku beda. Sekali lagi ya. Jadi wudhu yang benar niku tidak dimulai dari cuci tangan, berkumur atau menghidung, tidak. Tapi niatnya dimulai dari meletakkan air pertama di wajah. Jadi sekali usap niku niat tuntas. Misalkan begini. Plek di hati sambil ngomong saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Terus sudah satu kan? Terus disempurnakan 3 kali dalam kitab fikih, termasuk Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab ini menjelaskan sempurnanya 3 kali. Berarti yang satu tadi kan sudah satu kan, tinggal nambah 2 lah. Yang 2 ini sudah nggak usah niat sampai kaki, sudah nggak usah niat karena niat itu hanya di awal tok. Cukup gampang sekali. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah. Sudah. Nanti disempurnakan sampai sini nih apa? Sampai pentilnya ini lho. Apa niki? Apa nek ngarani ngono nek ngarani pentil nih. Harus kena. Kadang ada wudunya begini. Enggak tahu yo eman padahal yo gak pedaan. Kalau perempuan saya maafkan lah karena mungkin pedaknya sampai sini tuh. Laki-laki wudu gini. Ini kok eman tenan to yo ya Allah. Ya basah-basah sithik enggak apa-apa lah. Jadi disempurnakan ya. Niki batasan tak ngaji fikih sedikit ya. Batasan panjangnya atas bawahnya itu ini rambut kecil ini kan, jenengan rambut yang punya rambut ya, yang nggak punya rambut nggak usah dipraktekkan. Jadi yang punya rambut coba jenengan lihat, kalau ditarik begini kan ada rambut kecil ini, tempat tumbuhnya rambut nih. Niki manabitus sya'ri atau mabda'us sya'ri bahwasanya. Ini apa ini? Kecil-kecilnya rambut ini gitu. Nah terus yang nggak punya rambut bagaimana Pak Ustadz? Ya dikira-kirakan, bukan berarti terus buyur ya. Bajunya sampean teles engko. Aku nggak ngajari seperti itu ya. Jadi jangan sampai ini Pak Ustadz bilang begitu. Enggak, saya nggak ngajari begitu. Paham ya? Mana bitu sya'ri, tempat cungkulnya rambut niki. Terus akhirnya sampai janggut ya, bukan jenggot, janggut niki. Niki diratakan semua. Nanti kalau ada jenggotnya yang tebal, yang kalau ngomong kulitnya nggak kelihatan, dan itu boleh hanya disap saja. Tapi kalau jenggot kayak saya punya ini, kulit saya kelihatan, itu harus nyampe kulitnya nih kena air semua. Lek jenggotnya tebal kayak sopo nih. Ya Om Lukman itu jenggotnya tebal. Kena ngomongnya tak juwabut janggutnya. Nggih, kan ada toh jenggot yang kalau kita berbicara kulitnya dia itu nggak kelihatan, gitu kan? Sampai kayak Habib Fatir itu pas lagi gondrong ya nggak kelihatan. Lah itu tidak wajib tembus sampai kulitnya, cukup dilap. Tapi kalau jenggotnya Mas Munir itu ada 2 itu. Niku wajib kena kulitnya. Lah itu sampai ini bawah. Kemudian lebarnya niki napa? Pentilnya niki nggih, jadi pentilnya. Lah itu diimbuh 2 tadi. Jadi
Pertama, plek saya niat wudhu karena Allah Ta'ala 1 kali sudah selesai. Terus kita sempurnakan 3 kali, itu sambil menyempurnakan barangkali ada ya tadi batasan lebarnya belum kena tadi dilempurnakan. Sudah itu cukup. Dan, terus kemudian basuh tangan. Basuh tangan niku ini pernah di video-video nih. Ini tak bahas masalah video yang Ustaz Adi Hidayat atau siapa itu. Harus begini, kalau nggak begini tidak seperti Rasulullah. Ya jangan begitu dulu Pak, kita dulu ini juga ngaji. Ini saya kasih tahu. Jadi rukunnya wudhu yang kedua itu membasuh tangan. Bedanya membasuh dengan mengusap. Nanti ada bahasa membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu syaratnya airnya ngalir. Artinya ada, kalau dibeginikan airnya netes ngalir. Itu namanya membasuh. Kalau diusap itu cukup dilap. Kayak rambut nanti cukup dilap, tidak wajib dibasuh. Tangan, niku ayatnya kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, membasuh wajah kemudian tangan kalian ilal marafiqi sampai ke siku. Ini sebagian ustadz ya, saya enggak mengatakan ulama, ustadz. Karena ustadz belum tentu ulama. Kalau ulama mesti ustadz, bahkan kiai ya gitu. Ilal marafiqi itu menafsiri namanya ila itu sampai, jadi dimulai dari sini. Namanya menyampaikan sesuatu kepada sesuatu itu ya dimulainya. Kalau dimulai dari sini, kita menyinggung kita itu kan kita wudhu kan sering dari sini kan ke bawah itu. Itu berarti tidak sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ilal marafiqi katanya. Jadi ya dari ujung sini begini. Begini tuh bagus. Iya benar, Kanjeng Nabi ya begitu contohnya. Tapi ayat itu bukan begitu maksudnya. Ilal marafiqi itu tafsir-tafsir mengatakan ay ma'al marafiqi. Yang penting kena. Sikunya itu ma'al marafiq. Beserta siku, jangan tangan tok. Karena ada orang itu kalau wudhu, ya kebetulan enggak tahu ya, apakah mungkin bajunya ini susah tarik. Misalnya penyakit malas lagi ini. Karena malas menarik baju berarti begini. Dan ini Kanjeng Nabi tidak suka wudhu begini. Karena tidak kena siku. Nah, Al-Qur'an itu wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku itu maksudnya bisa kamu memulai dari siku ke ujung jari atau dari jari ke ujung siku. Yang ditekankan oleh Allah adalah sikunya kenakan airnya sampai ke siku. Karena di tafsir-tafsir itu ay ma'al marafiq. Artinya apa? Beserta siku. Karena rata-rata orang wudhu itu sikunya enggak sempurna. Nah, yang penting sempurna. Bisa dari ujung begini bisa, itu baik. Bisa dari siku ke bawah juga bisa. Dibolak-balik juga bisa. Begini bisa, begini bisa. Yang penting rata. Nah, umum fikih cara ngajinya begitu. Titik tekannya itu ratanya. Karena orang-orang banyak yang meninggalkan sempurnanya membasuh tangan bukan di jarinya tapi di siku, karena di ujung-ujung pik. Nah, wudhu yang begini ini enggak ghurra muhajjalin, peteng nanti di akhirat. Oh, tak ajari. Bisa difaham ya? Nah, ini bedanya nek ngaji majelis ini, engko nek gak paham bisa tanya. Itu bukan enggak, kalau enggak begini, itu enggak sah, enggak ada dalilnya, bukan enggak ada dalilnya, sampean enggak roh dalilnya. Beda, enggak tahu dengan enggak ada itu beda. Kita itu begitu mengkajinya. Jadi sekali lagi untuk tangan itu bisa jenengan mulai dari jari sampai ke siku, bisa dari siku ke tangan, bisa dibolak-balik asal dari ujung kuku sampai siku kena air semua, rata semua bekas-bekas cat, bekas-bekas oli yang kira-kira menghalangi air itu dihilangi. Bisa dipaham ya? Kemudian ini ngaji bab wudhu mau. Biar benjeng kalau bisa praktek menguatkan ngaji kemarin, kalau batal wudhu, kalau bisa, kalau nggak bisa ya pokoknya kalau dari kamar mandi wudhu diniati menjaga kesucian, yang siapapun menjaga kesucian itu menjadi pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dia makan berkah, yang dia minum berkah, bahkan usahanya berkah, sampai rumah tangganya berkah karena barokahnya wudhu. Nah, Dil ya, nek ngrungokno mesti paham, nek gak ngrungokne baru gak paham. Ya, jadi cara mengkajinya kita seperti itu.
Kemudian rukun yang berikutnya adalah mengusap rambut. Rambut niki tidak membasuh tapi mengusap. Mengusap niku tidak harus disiram. Kadang ada ini saya ya memang rumah saya kan di depan kamar mandi. Jadi laku-lakunya orang wudhu itu ya kita tahu. Ada yang wudhu itu langsung ya basah semua. Itu saya bilang, Mas, sampean baru masuk Islam kah? Jadi nggak begitu, itu keterlaluan itu. Nggak ya cukup diambil di tangan, dikipatkan, terus dilap. Dan ini ada dua teori yang dulu ketika saya ngaji. Ada teori yang cukup, ada teori yang sempurna. Ini kalau kita dulu ngaji, ini sanad nyampe Kanjeng Nabi loh ya. Nggak main-main nih. Artinya sanad dulu saya ngaji Fathul Qorib ya juga sampai Kanjeng Nabi. Karena guru-gurunya yang ngarang Fathul Qorib ya sampai Kanjeng Nabi. Ngaji Fathul Mu'in ya sampai Kanjeng Nabi. Ngaji Fathul Wahab ya sampai Kanjeng Nabi. Ngaji tafsir yang tadi itu nggak sampai Kanjeng Nabi. Itu Mbah Yai Munif dulu. Yang kemarin pas Khalid beliau ada di depan-depan itu ya guru-guru kita semua. Itu begini. Jadi menurut ulama-ulama fikih khususnya mazhab Syafi'i niku menganggap cukup mengusap sebagian rambut, yang penting masih di lingkungan kepala. Bisa difahami? Menurut mazhab Syafi'i, ulama-ulama pengikut mazhab Syafi'i termasuk kita ini ibadahnya ikut Kanjeng Nabi tapi jalurnya Imam Syafi'i. Kita itu ibadah ikut Kanjeng Nabi tapi jalurnya lewat Imam Syafi'i. Dari mana? Dari guru kita punya sanad sampai Imam Syafi'i lah. Kalau sudah nyampe Imam Syafi'i dipastikan sampai kepada Kanjeng Nabi. Niku ngenten. Jadi pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau wudhu untuk yang mengusap rambut itu cukup satu rambut pun dianggap cukup oleh mazhab Syafi'i asal yang rambut itu masih di lingkungan kepala. Maksudnya bagaimana Pak? Contoh ada yang rambutnya gondrong. Mana Mas gondrong? Gak teko deh. Ya ngechat. Kan ada orang yang rambutnya gondrong. Artinya rambutnya melebihi lingkaran kepala. Wih nggak boleh pas wudhu. Saya ikut mazhab Syafi'i katanya cukup membasuh rambut. Rambutnya sing ujung dike. Itu nggak sah. Sing dibege apa? Ngudek kopi nih Mas. Dengan rambut itu kayak ngudek kopi ben barokah. Bisa difaham ya? Jadi rambut itu ada yang rambut karena panjang melebihi kepala. Lah itu nggak cukup ujungnya saja. Kayak perempuan-perempuan itu misalkan malas, kerudungnya malas buka kerudung, yang dilap cuman ujungnya. Nah, itu nggak boleh. Lah katanya kan sebagian rambutnya sirah. Iya sebagian Pak, tapi sebagian yang masih ada di lingkaran kepala. Kayak begini misalkan. Set. Niku kalau ketemu Wahabi sampai dibid'ahkan. Padahal ini pendapat Imam Syafi'i. Wamsahu biru'usikum. Dawuhe Gusti Allah dalam Al-Qur'an itu usaplah kepala. Ngusapnya kepala ini kayak gimana? Perintahnya kan cuma ngusap kepala. Contoh begini. Nyuwun sewu Gus ya. Gus Rup saya dulit rambutnya begini. Ini saya megang kepalanya enggak? Misalkan Gus Rup saya bilang, Gus, sit gini. Imam Syafi'i itu cerdas sekali. Untuk mengatakan memegang kepala itu enggak harus begini. Cukup gini sudah dikatakan megang kepala. Nah, yang mau megang begini ya monggo, tapi Imam Syafi'i memberikan pernyataan di dalam penjelasan ayat ini, perintahnya cuman wamsahu biru'usikum, pokoknya usap kepalamu, artinya rambut yang ada di kepala. Nah, Imam Syafi'i berpendapat namanya ngusap, walaupun sedikit ya dikatakan ngusap. Cuman Imam Syafi'i mengatakan syukur-syukur sempurnanya ya semua yang ada di kepala. Loh betul, Wahabi tetap itu. Ngaji fikih ngonten Pak. Imam Syafi'i itu cerdas. Nanti kalau dikatakan harus semua rambut menyusahkan Pak. Ya kalau dia itu perempuan misalkan malas buka, cukup itu. Karena apa? Dikatakan membasuh rambut namanya megang. Jadi ini ulama-ulama naik nyontohnya begini. Ketika saya nyuruh, ini kan ayat menyuruh wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu, maksudnya sa'ri ru'usikum, rambutnya kepala. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan cukup? Ini saya yakin, saya pernah ditegur memang. Jadi wudhu begini itu, wudhu apa itu bid'ah, Kanjeng Nabi enggak begitu. Lah wong duwe ilmu karo enggak ya tetap beda Pak. Jadi jalur kita itu jalur Imam Syafi'i yang menganggap cukup dengan mengusap sebagian, walaupun sebagian itu kecil sekali.
Contoh apa? Beliau mengatakan di dalam kitab itu, satu rambut saja itu sudah cukup dikatakan membasuh rambut. Alasannya apa? Perintah itu umum di dalam Al-Quran, perintahnya mengusap rambut kepala. Namanya mengusap itu asal megang sedikit aja sudah disebut mengusap. Nah, syukur-syukur mengusapnya itu lengkap lah. Begini lengkapnya. Biar jenengan tahu kalau wudhu yang sempurna niku ngenten. Niki yang sempurna ya, bukan yang wajib. Yang wajib itu sebagian. Yang sempurna itu begini. Madzhab Syafi'i. Jadi ini telunjuk jari kita dipertemukan di atas kepala, kemudian ibu jari kita ditaruh di pinggir sini, pinggir telinga sini. Nah, ambil, taruh, ini ujungnya ketemu ujung. Ini dulu begini, seret sampai belakang. Pokoknya yang masih di lingkaran kepala. Kalau yang gondrong nggak usah sampai seret, ini nggak usah. Ini malah ganggu yang lain. Paham nggih? Tetap di lingkaran kepala, ngenten. Terus di belakang, seret. Terus ditaruh ke depan, seret. Ini cukup satu kali sudah sah. Nah, lebih sempurna tiga kali. Ini jenengan pakai pas ajengi sholat. Ini lebih sempurna. Tapi nek wudu biasa, pokoknya ambil yang cukup tadi, seret. Paham nggih? Kemudian telinga ini enggak wajib ya. Telinga ini bukan hal yang wajib, tapi sunnah. Jenengan ambil, pokoknya terserah. Yang penting kalau bahasa fikihnya sunnah. Kalau bahasa kita sebagai masyarakat awam, pokoknya tambahan atau tambahan ibadah. Kemudian kaki, ini kaki. Kita di pondok dulu, karena mengambil wajibnya basuh kaki, itu tidak wajib ngosoi. Itu kalau wudhu ini ya langsung di keran, pek. Itu ketemu Habib mesti bid'ah. Wah, ini ajarannya sopo. Padahal kita itu begitu itu ya memang bukan karena meremehkan, tapi mengambil yang paling sedikit apa? Hal yang minimal di dalam dicukupnya masalah wudhu. Dawuh Imam Syafi'i, kitab-kitab fikih, asal basah, pergelangan kita basah, niku tidak wajib ngosoi. Niku di madzhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Jadi ngosok itu apalagi sampai tangan kiri, ini ya kesuwen nek komat ya keri, Pak. Mencap pondok-pondok, ya itu bagus. Artinya apa? Memberitahu bahwa yang seperti ini itu sudah cukup. Loh, kita bisa pakai semua. Ya kadang kalau saya mau wudu untuk sholat ya, ya pakai sunnah-sunnahnya yang sempurna tadi, digosoi. Niki sunnahnya Kanjeng Nabi. Tapi wajibnya dalam Quran, teksnya Al-Quran itu ya niki ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Pertama, kalau mau sholat niki wajahnya dibasuh, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiqi beserta. Saya tidak menyampaikan ilal itu sampai, karena ini banyak bukan salah difahami, untuk menyalahkan orang lain. Kalau dia memahami ila nyampe enggak apa-apa, tapi kalau menyalahkan yang tidak seperti itu yang bahaya itu. Itu harus dilawan. Ayo guys, dilawan guys. Wamsahu biruusikum, ngusap lah. Kalau tadi faghsilu basuh, tapi kalau kepala bahasanya wamsahu, diusap. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakimu ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Nah, enggak ada, kalau di Quran enggak ada syaratnya harus digosok itu, karena Al-Quran butuh contoh. Nabi mencontohkan kayak begini, dan sesekali sahabat juga tidak begitu. Bukti yang begini ini tidak wajib, perintahnya yang penting kakinya dibasuh sampai pergelangan. Nah, makanya yang begini-begini ya jenengan harus punya husnudzon. Oh, mungkin dia ngambil yang dianggap cukup. Yang begini-begini ya jangan wah itu terlalu ribet, ya enggak juga. Mungkin dia sedang mengambil sunnahnya Kanjeng Nabi. Enak enggak punya ilmu? Enak, gak ono ngelokne, sing ngelokne sing kacau. Kan tau, belajar karo wong alim iku penak. Aku orang ngarani aku alim enggak, tapi saya pernah belajar kepada orang alim. Caranya begitu menjelaskan tentang wudu. Detail sekali. Nah, ini sanatnya nyambung. Makanya paham nggih, wudu yang seperti tadi insya Allah sempurna. Subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih niki kula menghafal tafsir ini ngaji pernah saya hafal tafsirnya. Niki maknanya ilal marofik itu ay ma'aha. Beserta bukan kok memulai dari mananya. Tidak dibahas memulai dari mananya. Contoh dari Rasulullah itu contoh yang sempurna. Imam Syafi'i dalam kitab-kitab fikih itu selalu menjelaskan yang sempurna kayak gini, yang cukup kayak gini. Sehingga kita kalau melihat yang mungkin praktek yang sekedar cukup ya kita nggak menyalahkan karena itu sudah cukup. Kalau ada yang sempurna sampai rambutnya basah, sampai kakinya dicincing begini, ya kita ya jangan heran. Itu mungkin dia ngambil yang sempurna. Bisa dipaham ya? Enak loh. Jadi wudu, semoga ngaji bab wudu niki bisa menjadi alat mengkualitaskan wudu kita seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalurnya jalur Imam Syafi'i. Demikian wudu. Terakhir kemarin masalah wudu kalau bisa walaupun tidak 24 jam ya karena saya sendiri belum bisa 24 jam minimal. Kalau batal kamar mandi kok ada air ya wudu diniati. Nanti kalau sholat ya agak sempurna sedikit. Karena apa? Barangkali itu menjadi alat. Insya Allah kalau di dunia bisa kita rasakan. Nikmatnya wudhu. Syukur-syukur bekas-bekas wudhu yang kita dasari dengan ilmu kayak tadi. Itu menjadi alat kita dikenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Ya, nanti kalau ada yang belum paham ya mungkin diskusi sambil ngopi bersama. Itu barokahnya ngumpul kan begitu, ngumpul ngopi sambil ya barangkali yang seminggu nggak ketemu bisa bercanda dan lain sebagainya. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf, mungkin bahasa saya agak kasar ya, tapi ini kasar saya bukan kasar-kasar karena jengkel, tidak ya, memang saya begitu. Jadi mau debat ya monggo nggak apa-apa, itulah artinya saya dengan resiko menyampaikan tadi itu sudah saya kaji betul, sudah tasah kepada yai-yai ulama-ulama yang ahli di dalam hal itu. Kira-kira seperti itu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.